Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Raharjo dan teman-teman kelas A semuanya. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk menyampaikan materi berjudul Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada Aldo Bagus Saputro dengan NIM 08, kemudian ada saya sendiri Amrina Rosyada selaku moderator dengan NIM 16, ada Aura Dian Parasari dengan NIM 28, Averus Albiruni dengan NIM 29, Ayunda Bening Pramesti dengan NIM 30, dan yang terakhir ada Azumah Nurika Hawariyah dengan NIM 33. Penyampaian materi pertama oleh teman saya Ayunda Bening dipersilahkan. Saya Ayunda Bening Pramesti dengan NIM K01200030 akan membahas mengenai makna dan hakikat Pancasila. Menurut Damanhuri dan kawan-kawan pada tahun 2016, secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti batu sendi, alas, dan dasar. Pancasila memiliki arti 5 dasar, sedangkan sila sendiri sering diartikan sebagai kesesuaian atau peraturan tingkah laku yang baik. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Sedangkan menurut Suraya pada tahun 2015, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila diibaratkan sebagai pondasi. Jadi, semakin kuat pondasi tersebut, maka akan semakin kokoh suatu negara. Pancasila juga mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia, karena di dalamnya terdapat butir-butir yang apabila diimplementasikan akan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai tonggak negara Indonesia. Negara Indonesia didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Cita-cita dan tujuan nasional bangsa yang lain juga tercakup dalam ideologi bangsa Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki 5 sila. Pancasila sebagai filsafat menunjukkan hakikat atau substansi yang sifatnya abstrak atau ada dalam pikiran manusia sejak dulu, pribadi atau bersangkutan dengan kehidupan pribadi, dan konkret atau direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, umum atau universal, mutlak, tetap, tidak berubah-ubah, terlepas dari situasi, tempat, dan waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Menurut Patents pada tahun 1997, etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Sastra Prateja tahun 2002. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Azumah Nurika dengan NIM 33. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai sumber historis dari penerapan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai filosofis Groundslike, maaf jika pengucapan saya salah, atau sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, ternyata memiliki dua kepentingan. Apa aja? Yang pertama adalah Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan manusia Indonesia dengan baik. Lalu yang kedua adalah Pancasila diharapkan sebagai dasar negara.
Namun ternyata nilai-nilai Pancasila masih belum ditegaskan nih teman-teman dalam sistem etika. Tetapi untuk nilai-nilai moral ternyata telah terdapat pandangan hidup masyarakat gitu. Nah, masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno itu disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri, yang pada hakikatnya adalah Indonesia jangan sampai bergantung dengan negara lain. Nah, selanjutnya, pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika ini disosialisasikan melalui penataran P4 dan institusional dalam wadah BP7 nih teman-teman. Ternyata ada banyak banget nih butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Di sini saya akan mencoba untuk menyebutkan beberapa butir dari tiap-tiap sila. Dimulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Butir pertama, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu butir kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antara para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Dan masih ada banyak lagi butirnya nih teman-teman. Lanjut ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Butir kedua, saling mencintai sesama manusia. Lanjut ke sila ketiga, persatuan Indonesia. Butir pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa, dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu ada butir kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Lanjut ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Butir kedua, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Baik, saya lanjut ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir pertama, bersikap adil. Butir kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan masih banyak sekali butir-butirnya ya teman-teman. Lalu pada era reformasi ini, Pancasila sebagai sistem etika ternyata tenggelam nih dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Nah, salah satu bentuk dari pelanggaran etika politiknya adalah abuse of power, di mana ternyata abuse of power sendiri ini terjadi kalau misalnya wewenang dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya dengan mengenyampingkan kepentingan orang banyak gitu. Nah, ternyata nih penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggaraan negara. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kali ini akan membahas sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dengan saya, Amrina Rosyada, NIM 16. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan di kehidupan masyarakat Indonesia. Contohnya di mana? Kita ambil contoh dari orang Minangkabau. Orang Minangkabau itu punya prinsip saat bermusyawarah, yaitu bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Maksudnya itu, kata mufakat itu kan berarti mempunyai makna tuh rukun. Jadi kebulatan pendapat. Nah, ini tuh sesuai dengan Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan masih banyak lagi kata-kata mutiara atau kearifan lokal yang lain yang bertebaran di Indonesia ini yang memerlukan penelitian lebih mendalam, yang dimana dia itu menjadi sumber sosiologis Pancasila itu. Dilanjut dengan sumber politis Pancasila sebagai sistem etika. Nah, etika politik ini menjadi 3 dimensi. Ada tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi tujuan itu apa? Dimensi tujuan itu termuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Kemudian ada dimensi sarana. Dimensi sarana ini yang memungkinkan dalam pencapaian tujuan tersebut. Kemudian ada dimensi aksi politik. Dimensi aksi politik ini
Berarti, bagaimana pelaku melakukan perannya dalam menyelenggarakan politik tersebut? Baik, akan saya lanjutkan. Saya Alvirus Albiruni dengan nomor NIM G01200029. Saya akan melanjutkan tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut, agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika adalah terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, seperti banyaknya kasus korupsi yang melanda negeri Indonesia, kemudian masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan suatu golongan tertentu, sehingga dapat merusak nilai toleransi yang diimani bangsa Indonesia. Ketiga, masih terjadi pelanggaran hak asasi dalam kehidupan bernegara, dan juga adanya ketidakmerataan hukum, dan juga kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin yang masih mewarnai kehidupan sosial di negara kita. Yang kelima, adanya ketidakadilan hukum yang mewarnai proses peradilan Indonesia. Yang keenam, bahwasanya orang kaya tidak bersedia membayar pajak dengan benar karena merasa bukan kepentingannya. Yang ketujuh, banyaknya masyarakat yang merasa kurang perhatian terhadap hukum yang berlaku di negaranya. Oleh karena itu, Pancasila dibutuhkan sebagai suatu sistem etika agar Pancasila dapat digunakan sebagai suatu leading principle bagi warga negara agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, agar berperilaku sesuai nilai-nilai yang ada dalam intisari sila-sila Pancasila. Karena nilai-nilai tersebut merupakan suatu intisari dari budaya baik yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk bertindak sesuai apa yang diajarkan dan apa yang kita terima dari intisari dan nilai-nilai Pancasila. Saya Aurelian Parasari dengan NIM G01200028 akan menjelaskan mengenai penerapan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika harus diterapkan di segala bidang dan tingkatan kehidupan. Penerapan Pancasila sebagai sistem etika harus terasimilasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Juga setiap tingkatan mulai warga sipil, ASN, dan pejabat pemerintahan wajib menerapkan dan menjaga nilai-nilai etika Pancasila. Pancasila diperlukan sebagai suatu sistem etika, karena esensi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila mengandung etika dan budaya bangsa. Etika dan budaya bangsa inilah yang perlu ditanamkan dalam setiap diri masyarakat guna penyelenggaraan kehidupan politik, tata negara, dan sosial yang teratur. Beberapa alasan perlunya Pancasila diterapkan sebagai suatu sistem etika meliputi, yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contohnya seperti penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, dan tawuran di kalangan para pelajar. Oleh sebab itu, selain pendidikan karakter di sekolah, Pancasila sebagai etika juga harus diterapkan secara intensif di lingkungan pemerintahan. Yang kedua adalah korupsi yang merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk atau korupsi, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk dapat menjadi pedoman agar para pemimpin itu tidak melakukan korupsi. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Hal itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukannya sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundangan tentang hak asasi manusia. Kelima,
kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Contoh yang paling jelas ialah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Dan yang terakhir, ketidakpatuhan masyarakat serta pemerintah mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma lain di masyarakat menjadikan pentingnya penerapan Pancasila sebagai suatu sistem etika di segala bidang kehidupan dan pada setiap elemen negara. Perkenalkan, nama saya Aldo Bagus Saputro dengan NIM G30120008. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama adalah dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen mengenai dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada pemerintahan Orde Lama tidak dikatakan menganut sistem etika Pancasila karena Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang seluruhnya keputusan berpusat pada pemimpin negara. Meskipun pada tahun tersebut telah diselenggarakan pemilu secara demokratis, masih tetap ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilu tersebut terlalu liberal. Yang kedua, pada Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru, muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjerumus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Sepanjang terbentuknya Pancasila, muncul berbagai tantangan yang menghambat Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, kedudukan sistem etika Pancasila pada Orde Lama sempat pudar untuk pertama kalinya pada 2 dasawarsa akhir setelah proklamasi kemerdekaan. Pudarnya api Pancasila sebagai sebuah sistem etika bagi semua orang diawali oleh seorang kepala pemerintahan yang terlalu gandrung pada persatuan dan kesatuan. Kegandrungan tersebut diwujudkan dalam bentuk membangun kekuasaan yang terpusat agar dapat menjadi pemimpin bangsa yang menyelesaikan sebuah revolusi melawan penjajah. Namun sayangnya, kehendak luhur tersebut dilakukan dengan menabrak dan mengingkari nilai-nilai dasar Pancasila. Setelah menetapkan berlakunya kembali UUD 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin. Dalam praktik demokrasi terpimpin, tidak sesuai dan bahkan terkesan menyimpang yang dimana segala keputusan dan kebijakan diatur oleh Presiden. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendorong kepada menyelesaikan masalah dan mengambil sebuah kebijakan melalui musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut diharapkan agar terciptanya keadilan dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan. Selanjutnya yaitu yang kedua, pada zaman Orde Baru, bangsa Indonesia masih bisa mempertahankan Pancasila sebagai sistem etika karena sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Namun, Pancasila digunakan sebagai alat untuk menekan segala perbedaan yang ada. Pancasila dimanfaatkan sebagai alat politik untuk menyingkirkan segala kawan politik di pentas publik. Penapisan ideologi mulai dari partai politik, organisasi massa, hingga urusan pribadi menjadi fenomena yang mencolok selama kekuasaan Orde Baru ini. Terlebih lagi setelah penetapan P4 yang malah disalahgunakan oleh sebagian orang melakukan KKN yang mengakibatkan krisis ekonomi. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjunjung tinggi nilai keadilan bagi semua orang. Keadilan menjadi hak semua orang, tetapi dalam Orde Baru, keadilan hanya dimiliki oleh orang yang memiliki harta dan kekuasaan.
Jelas hal tersebut bertentangan dengan sistem etika Pancasila karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa dikenal sebagai KKN hanya menguntungkan sebagian individu atau kepentingan kelompok dan merugikan orang banyak. Yang ketiga adalah ketika masa reformasi. Reformasi belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum menjadi sebuah sistem etika, tetapi hanya sebuah butir-butir tulisan yang hanya dihafalkan tanpa tahu makna apalagi mengamalkannya. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bangsa. Namun, faktanya masih banyak masalah sosial ekonomi yang belum terjawab. Munculnya euforia berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma sosial yang mengakibatkan munculnya anarkisme yang memaksa kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Baik, saya Virus akan kembali melanjutkan untuk solusi dalam mengatasi dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila telah menghadapi berbagai macam tantangan dan dinamika dari awal berdirinya bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang. Tantangan dan dinamika tersebut bersumber dari berbagai macam hal, seperti paham radikal dan penyimpangan Pancasila. Dalam upaya untuk menghadapi dinamika dan tantangan, diperlukan adanya ketahanan ideologi yang kuat. Ketahanan ideologi memiliki arti sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, dinamika, hambatan, dan gangguan, baik luar maupun dalam, dengan tujuan menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kesehatan moral yang berlandaskan pada keyakinan akan kebenaran ideologi bangsa Indonesia. Untuk memperkuat ketahanan ideologi, diperlukan langkah pembinaan sebagai berikut. Pertama, pengamalan Pancasila secara subjektif dan objektif ditumbuh kembangkan secara konsisten. Pelaksanaan objektif adalah bagaimana pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersurat atau paling tidak tersirat dalam UUD 1945 dan segala peraturan di bawahnya. Pelaksanaan subjektif adalah bagaimana nilai-nilai tersebut dilaksanakan oleh individu masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus dikembangkan dan ditanamkan di masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyal, utuh, dan bangga terhadap bangsa dan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.